قال المصنف حفظه الله تعالى وأدام النفع به وبعلوم في الدارين وبكم آمين. المطلب الثاني استثمار المال وتنميته. Masih membahas tentang al-mal. Pagi hari ini kita akan melanjutkan di halaman 104 tentang istismarul mal wa tanmiyatuhu, mengembangkan harta dan menginvestasikannya. Istismarul mal yu'addu daruratan iktisadiyatan wa syar'iyyatan. Fama haqiqatul istismar wa mal adilla ala masyru'iyyatihi wa ma madwabituhu. Menginvestasikan harta, mengembangkan harta adalah sebuah darurah iktisadiyah wa syar'iyyah, keharusan dalam aspek ekonomi dan juga keharusan dalam perspektif syariah, dalam aspek syariah. Maka apa yang dimaksud dengan apa hakikat istismar tersebut? Apakah dalil-dalil yang menunjukkan istismar adalah sebuah hal yang disyariatkan dan apa saja dawabitnya? Yang pertama yang disebutkan tentang awalan haqiqatul istismar. Al-istismaru lughatan talabul husul 'ala thamar. Fa yuqalu athmar asy-syajar idza kharaja thamaru wa thamaru syai' idza tawallada minhu syai'un akhar. Secara bahasa adalah talabul husul, meminta hasil daripada buah, ataupun dengan kata lain asmar syajar, pohon berbuah artinya adalah ada keluar buahnya tersebut. Wa thamaru syai', syamaru syai' idza tawallada, artinya kata-kata samaru syai' artinya adalah lahir dari sesuatu tersebut sesuatu yang lain. Wa thammara ar-rajulu malahu tasmiran idza katsarahu an tariqi tanmiyatihi. Kemudian perkataan seorang sammara ar-rajulu malahu artinya tasmiran, artinya adalah seorang memperbanyak hartanya dengan cara tanmiyah, mengembangkan. Ini semuanya dikutip dari kitab Lisanul Arab dan Mufradatil Asfahani. Halaman berikutnya, wastismarul mal, itu secara bahasa, mengembangkan, membuahkan, menghasilkan. Wastismarul mal adalah talabul husul 'alal arbah. Yang dimaksud dengan istismarul mal adalah bagaimana kita mendapatkan arbah, keuntungan. Wal fuqaha la yasta'miluna lafzal istismar fi mudawwanatihim. Para ahli fikih tidak menggunakan kata istismar dalam buku-buku mereka. Wa inna tapi menggunakan kata tasmir. Jadi ada istismar dan tasmir. Fa yaquluna samar rajulu malahu. Samar rajulu malahu artinya adalah ahsanal qiyam alaihi wa namahu. Ketika dikatakan samar rajulu malahu, membuahkan, mengembangkan seorang hartanya, artinya adalah dia melakukan ahsanal qiyam, sebaik-baiknya pengelolaan terhadap hartanya tersebut, dan wa namahu, dan mengembangkannya, membuahkannya. Misalnya di sini dikutip, Ja'a fil Muntaqa Syarhul Muwatta lil Imam Al-Baji rahimahullah taala, dalam kitab Al-Muntaqa Syarh kitab Muwatta karangan Al-Imam Al-Baji rahimahullah taala, dalam awal kitab tentang Al-Qiraat Al-Mudharabah disebutkan ayyakuna li Abi Musa Al-Asy'ari an-nazar fil mal bit-tathmir wal islah. Maksudnya yang di situ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Qiraat Al-Mudharabah adalah seorang yang bernama Abi Musa Al-Asy'ari rahimahullah taala an-nazar, dia kemampuan untuk dalam harta tersebut pengawasan ataupun kecakapan dalam harta bit-tathmir wal islah, untuk membuahkan ataupun memberikan penghasilan ataupun mengembangkannya. Sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dalam kitab Al-Muwatta karangan Al-Imam Malik rahimahullah taala. Wa jaa fi tafsir Al-Kasyaf inda tafsir qaulihi ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Kasyaf ketika Allah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kau berikan kepada orang-orang yang tidak cakap harta-harta kamu yang kau jadikan di dalamnya sebagai kiaman penopang. Kata-kata as-sufaha yang dimaksud dalam hal ini disebutkan al-mubadziruna amwalahum, mereka-mereka yang memubazirkan harta-harta mereka, alladzina yunfiquna fi ma lam bagi, yang membelanjakannya bukan pada yang seharusnya, bukan pada yang tepatnya ataupun bukan pada tempatnya. Wala yaqumuna bi aslahiha wa tathmiri wa tasarrufiha, dan mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan pengembangan ataupun islah daripada harta tersebut dan pengelolaan yang baik. Di sini ada kata-kata yang dikategorikan tasmir. Jadi di sini dalam dua paragraf ini dikutip bahwasanya
ulama-ulama terdahulu menggunakan kata-kata tasmir daripada kata-kata istismar. Sebagaimana juga dikenal juga dengan kata-kata islah. Islah sebagaimana Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah taala punya kitab namanya Islahul Amwat. Amal fuqahul muasirun, adapun ahli fikih kontemporer, faqad daraja ala alsinatim isti'mal mustalah istismarul mal. Maka telah terbiasa menggunakan penggunaan kata istismarul mal yang artinya adalah tanmiyatu, mengembangkannya dan perbanyaknya, wa taksiruhu. Wa mustafadun minal ma'na al-lughawi lil kalimati alladhi wa ihdathun nama' fihi, yang dipahami dari arti bahasa kata yang artinya adalah menghasilkan tambahan ataupun pengembangan. Wa ala hadza, berdasarkan ini, fal muradu bi istismaril mal, yang dimaksud dengan istismarul mal, para masantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ihdathun nama fihi bisairit turuqil masyru'ah, menghadirkan, mewujudkan adanya penambahan perkembangan di dalam harta tersebut dengan segala macam at-turuq al-masyru'ah, cara-cara yang dibenarkan. Ihdatsun nama fi bisairit turuqil masyru'ah. Ini dikutip dari kitab Nazih Hamad. Wa amma ulama dirasat al-iqtisadi al-mu'asirah. Adapun cendekiawan kajian-kajian ekonomi kontemporer, faqad arraful istismar, mereka mendefinisikan kata istismar bi'annahu irtibatun mali yahdi bihadafi tahqiqi makasib yutawaqqa'ul husulu 'alaiha 'ala mada muddatin tawilatin fil mustaqbal. Yang dimaksud dengan istismar dalam definisi yang diungkapkan adalah irtibatun maliyun, hubungan ikatan harta bihadafi dengan tujuan tahqiq makasib, mewujudkan adanya keuntungan. Yutawaqqul husul 'alaiha, yang diprediksi akan diperoleh keuntungan tersebut ala mada muddatin tawilah, dalam jangka yang panjang, dalam waktu yang panjang, dalam masa yang akan datang. Wa 'arrafathul mawsu'atul 'ilmiyatu wal 'amaliyah lil bunukil islamiyah. Definisi istismar juga disampaikan dari buku Al-Mawsu'ah al-Ilmiyah, ensiklopedi ilmiah dan amaliyah untuk yang berhubungan dengan al-bunuk al-islamiyah, perbankan Islam. Apa dikatakan di dalam referensi tersebut? Tauzifun nuqud, yang dimaksud dengan istismar adalah tauzifun nuqud di ayyi ajalin fi ayyi aslin aw haqqi milkiyatin aw mumtalakat aw musyarakat muhtafazin biha lil muhafazati 'ala al-mal aw tanmiyatihi sawa'un bi arbahin dawriyah aw bi ziyadat fi qimatil amwal fi nihayatil muddah aw bi manafi'a ghairi madiyah. Definisinya adalah tauzif, bagaimana kita mengelola uang li ayyi ajalin, untuk waktu apapun, tempo apapun, fi ayyi aslin, dalam sebuah asal ataupun ya kegiatan ataupun hak kemilki atau kepemilikan ataupun mumtalakat, objek-objek ataupun musyarakat, kerjasama muhtafazin biha, yang dilindungi, yang dijaga, lil muhafazati, untuk menjaga alal mal, harta, au tanmiyatihi atau mengembangkannya, apakah dengan keuntungan yang dauriyah, bergilir ataupun ya ada gilirannya ataupun gilirannya temponya itu jelas, au biziadat, ataupun dengan tambahan-tambahan fi qimatil amwal, terhadap nilai harta-harta tersebut pada akhir masa, fi nihayatil muddah, ataupun dengan keuntungan-keuntungan yang sifatnya dikatakan dalam pemahaman kita yang sifatnya mungkin intangible asset, ghairi madiyah. Wa yulahadhu ala hadha ta'rif annahu 'abbara 'anil istismar bit-tawzib. Yang kita catat dalam definisi ini adalah menggunakan kata-kata istismar dengan kata-kata tauzif, artinya pemanfaatan. Wa tauzif, sedangkan kalimat tauzif tersebut adalah kalimatun tahtamilu 'iddata ma'anin, sebuah kata, sebuah diksi yang digunakan yang terkandung dalamnya beberapa makna, antara lain minha ta'yunul wadhifah, menentukan fungsi atau kegunaan, wahia ma yaqdiru ma yuqaddaru insan fil yawm aw sanah min rizqin aw malin, artinya apa, suatu yang ditetapkan buat manusia dalam satu tahun ataupun satu hari daripada rizki ataupun harta. Wa minhal ilzam, mana ini menjelaskan makna tauzif. Ada yang dikatakan tauzif bi makna ta'yin al-wazifah,
wa ya ma yuqaddarul insan fil yawm aw sana min rizqin aw malin, ataupun juga tauzib artinya adalah al-ilzam, keharusan, fa yuqal wazzafa ala nafsi daribatan maliyatan, wajibkan kepada dirinya sebuah pajak harta, ay alzamaha biha. Fala yuqal wazzafal ma, fala yuqal wazzafal mal bima'na zadahu, tidak dikatakan wazzafal mal dengan arti menambahkan harta. Wa inna ma yuqal, jadi kalau ingin menambah harta tidak dikatakan wazzaf tapi dikatakan nammal mal wa thammarahu. Fal aula isti'mal tanmiyah badal min at-tawzib. Penulis memberikan catatan maka yang lebih tepat menggunakan kata-kata tanmiyah dibandingkan kata tauzif. Ini kurang lebih yang kita baca secara singkat apa yang disebut dengan hakikatul istismar, yaitu mengembangkan makna harta tersebut. Kemudian poin berikutnya, penulis menyebutkan adillatu masyru'iyah istismaril mal, dalil-dalil yang menunjukkan perintah-perintah syariat ataupun argumen-argumen dasar-dasar syariat terhadap istismarul mal, pengembangan harta. Idza kana istismarul mal ya'ni tanmiyatul amwal wa tharwatil ummah bituruqil masyru'ah allati bayyanatha syariah, fa innahu yad'u al-afrad ila al-amal wal kasb li tanmiyatil amwal allati bi aydihim li talbiyatil hajatil khassa wal 'ammah. Kalau menginvestasikan harta, yang artinya mengembangkan harta, dan juga kekayaan-kekayaan umat dengan cara-cara yang disyariatkan, yang sesuai dengan syariat, maka syariat juga menyerukan kepada individu untuk berbuat, beramal, bekerja, berprofesi, berikhtiar, wal kasab, untuk mengembangkan harta mereka yang dimiliki dalam rangka talbiyatil hajatil khassa, pemenuhan ke hajat-hajat pribadi ataupun hajat-hajat umum. Wa minat tasyri'at allati da'a ilaiha al-Islam li tahqiq istismaril amwal. Salah satu dalil-dalil syariat ataupun ketentuan syariat yang diserukan oleh agama Islam untuk merealisasikan istismarul mal, apa yang dimaksud, apa aja argumen-argumennya ataupun yang dipahami adillatu masyru'at istismar. Antara lain penulis mengutip yang pertama, al-Islam yad'un nas ilal amal wal kasab. Islam menyerukan ataupun mendakwai manusia, menyeru kepada manusia untuk berbuat, bekerja, berkasab, berikhtiar, memiliki profesi ataupun pekerjaan. Wa tantabuhu al-ahkamul khamsah minal wujub, dan al-amal wal kasab tersebut dalam Islam berlaku hukum-hukum yang 5, daripada wajib, wal nadab, wal ibaha, wal qara, wal hurmah. Apakah wajib, apakah mandub, apakah mubah, ataupun makruh dan haram. Fa yakunul kasbu wajiban, maka dia menjadi sebuah perkara yang wajib indal hajati li tahsilil insan kifayatahu, ketika dibutuhkan untuk mencukupi kehidupan dia. Sebagaimana di sini dikutip pendapat al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah taala, al-kasbu mubahun 'alal itlaq bal huwa fardun indal hajah. Berusaha hukum asalnya adalah mubah, tapi dia menjadi fardu wajib ketika dalam kondisi hajah, kebutuhan. Dalam kitab Al-Hawi Al-Qudsi disebutkan kasbul halal biqadril kifayati minal faraid. Mencari, berusaha mendapatkan yang halal untuk mencukupi kehidupan, termasuk perkara yang fardu. Wal kasbu anwa'un, dan berusaha itu ada macam-macam, biqadril kifayah li nafsi wa iyalihi, untuk mencukupi dirinya dan keluarganya, wa qadha'i duyunihi, dan membayar hutang-hutangnya, maka dia adalah mafrudun, menjadi sebuah hal yang wajib. Wa li muwasatil fuqara wa mujazatil ihsan wasilatil arham huwa mustahabbun, jika bertujuan membantu orang fakir, membalas kebaikan dalam rangka silaturahim, maka dia adalah mustahabbun. Wa annahu afdalu minat takhalli, bahkan dikatakan itu lebih afdal, lebih mulia daripada kita fokus ataupun sendirian untuk melaksanakan nawafil ibadatil badaniyah, melaksanakan ibadah-ibadah badaniyah yang sifatnya nawafil sunnah, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, haji yang sunnah. Mencari untuk tajammul. Jadi ini dikutip perkataan Al-Ahmad Al-Ghaznawi, yang bahkan dikatakan ini makhtutat. Kalau ma'al kasb dengan tujuan tajammul wa tazayyun, mempercantik, memperbagus, li izhari ni'amillahi alaih,
untuk menunjukkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Itu masuk kategori mubahun, perkara yang mubah. Kemudian al-kasbu li jam'il mal, berusaha, berikhtiar, berkasab untuk mengumpulkan harta, lit tafakhur wat takatsur, membangga-banggakan, memperbanyak, huwa makruhun, dia adalah perkara yang makruh. Hakadza kulluhu idza kana minal halal, ini semuanya kalau dari perkara-perkara yang halal. Fa idza kana minal haram, tapi kalau usahanya tersebut dengan melakukan perkara yang haram, fa huwa narun, maka itu adalah api neraka. Wa minal adillati allati tadullu ala talbil 'amil wal kasbi bil halal, termasuk dalil yang menunjukkan untuk bekerja, berusaha dan mencari yang halal. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Oh, enggak ada wadhkurul katsira. Jadi kalau selesai salat di hari Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Walaupun yang di sini ada yang catatan yang mengatakan wabtaghu min fadlillah, kemudian lanjutkan di ayat tersebut wadhkurullaha katsira, zikirlah, ingat Allah yang banyak. Falibtigha min fadlillah, apa yang dimaksud dengan mencari karunia Allah adalah al-amal bit-tijarah wa talabir rizqil halal, bekerja dengan berusaha dengan berbisnis ataupun mencari rezeki yang halal. Dalil lain yang disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini dalulan, sahlan mumahhadan, mudah untuk kita kuasai, bergerak di atasnya, melakukan aktivitas di atasnya. Famshu fi manakiya, maka bertebaranlah, berjalan di segala penjurunya, dan makanlah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang lain, wa akharuna yadhribuna fil ardh yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Syahid minal ayah qauluhu yabtaguna min fadlillah. Firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20, di situ ada kata-kata, dan orang-orang yang lain bertambah, dan sebagian yang lain dia berada di muka bumi, berjalan ke bumi untuk dikatakan yabtaguna min fadlillah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fayakul minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman ataupun ya mencangkul di sawah atau menanam tanaman, kemudian dari apa yang dilakukan tersebut ada burung yang makan ataupun hewan ataupun manusia, maka itu semuanya menjadi sedekah kepada yang muslim tersebut yang menjadi sebabnya tersebut. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahdun ta'aman qat khairun min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Daud kana ya'kul min amali yadihi. Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada jerih payahnya sendiri, hasil perbuatannya sendiri. Dan dahulu Nabiullah Daud alaihissalam adalah seorang pribadi yang dikatakan makan dari usaha tangannya sendiri ataupun perbuatan yang dilakukan sendiri, min amali yadi, dari perbuatan tangannya. Wa sa'ila sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyab awil afdal. Ketika Nabi ditanya apakah profesi atau usaha yang baik, yang afdal, maka kata Nabi, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur, adalah perbuatan seorang, profesi yang dilakukan langsung dengan dirinya sendiri ataupun perbuatan yang tangannya sendiri, dan seluruh perniagaan yang baik ataupun seluruh jual beli yang baik. Ini dalil-dalil yang disebutkan untuk menunjukkan kita untuk talabul amal wal kasb bil halal. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, tadi yang pertama adalah Islam yadu'il nas ilal amal wal kasb, dan juga ada dalilnya. Kemudian yang kedua, argumennya adalah i'tabara al-islamu mubasharata marafiqil intaj allati yahtajuha an-nas min zira'atil aradi wa iqamatil masani wa insya'il aswaq min furudil kifayah allati ya'thamul jami' bitarkiha. Ini yang perlu kita pahami dalam konteks kali ini adalah tentang bagaimana kita memahami fardu kifayah. Biasanya dulu di sekolahan kita belajar fardu kifayah itu salat jenazah, tapi sekarang ketika kita belajar al-iqtisad al-islami fiqhul muamalat, maka disebutkan dalam buku oleh penulis di sini, Islam menjadikan ketika kita berperan aktif di dalam sektor-sektor produksi yang dibutuhkan oleh manusia, daripada zira'atul ard, agribisnis, kemudian industri factoring, iqamatul masani', kemudian kita juga langsung insya'ul aswaq, mendirikan atau membentuk adanya al-aswaq, pasar-pasar. Ini juga adalah
fardu kifayah. Adalah fardu kifayah. Yang dikatakan di sini, ya samul jami. Kalau tidak dikerjakan, ditinggalkan, maka semuanya berdosa. Fa'ala ashabil amwal ayyasuddu jami'a sagharatil intaj fil mujtama' bitawjih wa takhtiti minad daulah. Maka pemilik harta tersebut, pemilik modal, bagaimana dia menutup celah-celah ini, produksi ini di dalam masyarakat dengan strategi dan arahan dari pemerintah, dari daulah tersebut. Wabittali, oleh karenanya, yajibu ikhtiyar anfa' turukul istismar. Harus kita memilih, wajib kita memilih yang paling manfaat, cara-cara investasi dan yang paling tepat. Wa aktsariha faidatan lil mulaki wal mujtama, dan yang paling banyak memberikan manfaat buat pemilik modal dan juga buat masyarakat umum. Qala al-Imam an-Nawawi fil Minhaj rahimahullah taala, berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah dalam kitab Minhaj, dalam kitab Al-Minhaj, inna min furudil kifayah, ini juga. Jadi fardu kifayah sering diingatkan bukan hanya salat jenazah, tapi fardu kifayah ada al-hirab was-sana'i wa ma tatimmu bihil ma'aish. Adalah profesi-profesi, industri-industri, manufaktur yang dengan itu Allah mudahkan kita untuk kehidupan atau sempurnakan kehidupan kita, maisha kita. Qala al-Imam Asy-Syarbini rahimahullah taala fi ta'lil dzalik. Al-Imam Asy-Syarbini menjelaskan kenapa kau al-Imam An-Nawawi mengatakan demikian. Min furudil kifayah al-haraf was-sana'i li'anna qiyamad dunya bihadil asbab. Karena ketika di dunia kita pasti hidup di dunia dengan baik dengan sebab-sebab ini, dengan adanya profesi dan industrialisasi ataupun manufaktur yang dibutuhkan dalam kehidupan yang baik. Wa qiyamuddin yatawaqqafu ala amri dunya. Dunia ini sekarang kayak gitu. Kemudian berdirinya agama itu sangat bergantung kepada perkara-perkara urusan dunia tersebut. Hatta law intanal khalq minhu, kalau semua orang menolak ataupun enggan, maka dikatakan athimu, mereka semuanya berdosa. Wa kanu sa'ina fi ihlaki anfusihim, dan mereka itu berarti melakukan perbuatan yang menghancurkan diri mereka. Lakinnan nufusa majbulatun 'alal qiyam, tapi Allah sudah menjadikan diri-diri manusia mencintai untuk ataupun tercipta untuk dia bagaimana bekerja, berbuat, melakukan. Fala yahtaju ila hathin 'alaiha wa targhibin fiha, makanya tidak dibutuhkan untuk himbauan ataupun mengarahkannya, karena memang sifat manusia dia bekerja, berbuat tersebut. Wa qala al-Imam Ar-Ramli rahimahullah taala, berkata Imam Ramli rahimahullah, "Lau tahalafu ala tarkihi asimu wa qutilu." Kalau bersepakat berkoalisi untuk kagak mau kerja, kagak mau melakukan tadi sesuatu yang sudah harus dilakukan untuk qiyamud dunia, karena qiyamuddin ala dunia, maka dia berdosa dan diperangi. Wali annal ummata, argumen lain, karena umat ini la takunu qawiyatan, dia tidak akan kuat illa idza kana tatamatta' bi iqtisadin qawi, kecuali kalau dia memiliki ekonomi yang kuat. Wala yumkinu ayyaqumal iqtisadul qawi illa bi istismaril amwal fil masyari'il intajiyah al mukhtalifah, dan tidak mungkin bisa adanya terbangun ekonomi yang kuat kecuali dengan menginvestasikan, mengembangkan harta dalam segala macam proyek-proyek produktif yang bermacam-macam. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib, perkara yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut adalah sebuah kewajiban. Didukung juga oleh firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah buat musuh-musuh Allah apa yang kau sanggup, apa yang kau mampu daripada segala macam kekuatan, di surat Al-Anfal. Ala innal quwwata ramin, dalam sebuah riwayat hadis. Yang ketiga, al-Islam da'al awliya alal aitab ila istismari amwalihim biturukil masyru'ah min tijaratin wa sina'atin wa zira'ah. Islam menyerukan kepada penanggung jawab hartanya anak-anak yatim, waliyul aitab, untuk mengembangkan harta-harta mereka tersebut dengan cara-cara yang disyariatkan, daripada tijarah, perniagaan, daripada sina'ah, industri, daripada zira'ah, agribisnis. Wa yaidu, didukung firman Allah, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair, mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah SAW tentang anak-anak yatim, maka katakan islahul lahum khair, berbuat baik kepada mereka adalah kebaikan. Islah maksud di sini yang dipahami adalah islahu amwalihim, terhadap harta-harta yang mereka
jadi penanggung jawab harta-harta anak yatim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi yang lain disebutkan, ittajiru bi amwalil yatama kay la ta'kula sadaqah, berbisnislah dengan harta-harta anak yatim, kalau anak yatim ada hartanya, agar tidak habis ataupun tidak makan sedekah. Dalam riwayat lain, man wali yatiman lahu malun falyattajiru bi, siapa yang diamanahi anak yatim, kemudian dia punya harta, bertanggung jawab pada anak yatim, jadi walinya anak yatim, dan dia punya harta, anak yatim punya harta, maka falyatajir bi, berniagalah dengan tersebut, wala yatrukau hatta la ta'kula sadaqah, tidak didiamkan sehingga tidak dimakan oleh sedekah. Wali annal wali yakum fi mal yatim, karena seorang wali dia berkedudukan di dalam harta anak yatim tersebut seperti orang yang baligh ar-rasyid, orang yang sudah cakap dan orang sudah mampu fi mali nafsi, seperti dalam harta dirinya. Falamma kana min af'alir rasyid ayattajiru bi malihi, kalau orang yang cakap, dewasa, yang mampu, biasanya dia berniaga dengan hartanya. Kanal wali fi mal yatim manduban ila yattajiru mali, maka seorang wali terhadap harta anak yatim dia dianjurkan untuk berniaga dengan harta anak yatim tersebut. Wali annal wali mandubun ila yuthammira mala man yali alaihi, karena seorang wali dianjurkan untuk menginvestasikan harta yang dia kelola oleh orang-orang yang diberikan amanah kepada dia. Wa tijarah, dan perniagaan, min aqwal asbab fi tasmiril mal, sebab yang paling kuat di dalam bagaimana kita menginvestasikan harta. Fakanal waliyu biha aula, maka seorang wali itu lebih tepat untuk lebih dituntut untuk menginvestasikan harta tersebut. Alasan yang keempat, al-Islam mana'a ta'tilal ard, Islam melarang membiarkan, menyia-nyiakan lahan bumi. Al-murad ihya'aha, yang dituju untuk yang maksud adalah yang dimaksud adalah untuk menghidupkannya lebih dari 3 tahun. Wa dzalika lihirsi 'ala istismar fi istismaril amwal. Ini menunjukkan bagaimana Islam sangat peduli terhadap berkelanjutan di dalam menginvestasikan harta. Di sini dikutip riwayat sahabat Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah di atas mimbar. Apa kata beliau? Man ahya ardan mayyitatan fayya lahu wa laysa limuhtajirin haqqun ba'da 3 sinin. Siapa yang menghidupkan harta tanah yang mati tersebut, maka dia lebih berhak untuk memilikinya, dan tidak ada orang yang menahan harta tersebut hak setelah 3 tahun. Wadzalika, karena apa? Li'anna rijalan kanu yahtajiruna minal ardil mayyitah, karena ada dulu mereka-mereka yang memonopoli ataupun memboking ataupun menguasai bumi-bumi lahan-lahan yang maitah tersebut dengan dia biwad isur minal hijarati wala ya'maluna ala ihya'iha, dengan dia membatasinya dengan taruh pagar dari batu tapi dia tidak mengembangkannya. Maka sahabat Umar berkata, maka kata sahabat Umar, nggak boleh setelah 3 tahun tersebut untuk dia simpan ataupun dia tahan tanpa dia kembangkan. Kata sahabat Umar juga radhiyallahu anhu berkata kepada sahabat Bilal bin Haris, alladzi aqta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardan bil aqiq, yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah daerah di daerah Aqiq. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'taqa litahjirahu 'anil nas wa lam yaqta'ka illa lita'mal. Kata sahabat Umar, sungguhnya dulu Rasulullah SAW tidak memberikan kepada engkau harta tersebut biar engkau menguasainya atau menghalangi dari orang, sebagaimana tidaklah Nabi memberikan ini kepada kamu kecuali biar kamu bisa mengelolanya, mengembangkannya, bekerja terhadap harta yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, al-Islam yahrisu ala an tu'addiyal amwalu dawrataha tabi'iyyah fil mujtama' fala tuhbas wala tu'attal wala tanhasir fi fi'atin mu'ayyan minan nas. Islam sangat concern untuk bagaimana harta tersebut memiliki peranannya yang tabi'i di dalam masyarakat, maka tidak ditahan dan tidak disia-siakan dan tidak hanya terbatas kepada sekelompok manusia saja. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Asyait minal ayah
faqad ikhtulifa fil murad bi tafsiril kanz. Terdapat perbedaan apa yang maksud dengan kata-kata kanz yang disebutkan dalam ayat ini. Ada yang mengatakan hazil amwal, man qala huwal amwal allati lam tuadda zakatuha. Dia ada yang maksud adalah harta-harta yang belum dikeluarkan hartanya, zakatnya. Fa'ala hadha tafsir takunu zakat, berdasarkan tafsir ini maka zakat adalah dafi'alil insan, mendorong manusia untuk istismar amwalihi, mengembangkan hartanya sehingga tidak dimakan, tidak habis oleh hatta la ta'kula. Minhum man qala, ada juga yang mengatakan wal malul majmu' ila ba'dihi al-ba'd dun istismar. Yang dimaksud dengan al-kanz adalah harta yang dikumpulkan ke sebagian harta tersebut tanpa diinvestasikan. Wa ala hadza tafsir, jika berdasarkan tafsir ini, maka ayat ini menunjukkan kepada kita untuk mendorong kepada kita untuk istismar amwal, mengelola harta tersebut. Termasuk ayat yang lain yang dijelaskan dalam buku ini, ma'afa Allahu ala rasuli min ahlil qura falillahi walir rasul, yang di situ mungkin ila akhiril ayah, yang kata kuncinya yang dipahami wallahu alam bisawab, kata-kata kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, biar jangan hanya berputar, tersirkulasi di kalangan orang-orang kaya saja. Salisan, doa bitul mal, doa bitul istismaril mal, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, halaman 109. Haza billahi taufik.